Enggak, di sini aja duduk meja biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ini kayaknya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat, hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Bapak-bapak, Ibu sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita terus-menerus kenikmatan, termasuk kenikmatan sehat dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Itu pun merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi pernah bersabda begini, ada dua nikmat yang maghbunun fi katsirin minan nas. Ni'matani maghbunun fi katsirin minan nas, yaitu as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang kata Nabi, seringkali manusia terlena, seringkali manusia terpedaya, yaitu dua nikmat nih. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan itu akan terasa begitu berharga ketika kesehatan kita terganggu dan kesempatan itu hilang di hadapan kita. Jadi nikmat sehat itu merupakan nikmat, kesempatan merupakan nikmat. Kata Nabi, dua nikmat ini seringkali manusia terpedaya. Ketika sakit baru dia sadar betapa besarnya karunia nikmat yang bernama sehat itu. Ketika kesempatan lepas, maka kita baru terasa betapa besarnya nikmat yang berupa kesempatan itu. Maka ketika sehat dan ada kesempatan, maka gunakanlah dua nikmat ini agar kita tidak melepaskannya. Sehat, manfaatkan masa sehatnya, dan kesempatan yang ada kita ambil, jangan sampai tersia-siakan. Termasuk malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, kemudian memberikan nikmat kesempatan, dan dua-duanya bisa kita manfaatkan dengan baik. Kita harus mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, malam ini adalah malam kita peringati nuzulul Quran. Jadi kita peringati nuzulul Quran, memperingati turunnya Al-Quranul Karim. Loh, copot ini. Kesedot ini. Malam nuzul Quran. Para ulama khilaf kapan hakikatnya turunnya Al-Quran itu, di tanggal berapa. Tapi ulama sepakat, baik seluruh mufassir, karena Qurannya jelas, baik itu Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirul Quranil Azim, Al-Fahrur Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib tafsirnya, Tafsir As-Sa'di juga sama. Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Itu jelas ya. Karena Al-Quran mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi
أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Gini. Kalau lafal tanzil dengan lafal inzal beda sedikit saja. Turut sama sih asal akar perkataannya. Kalau tanzil itu adalah turunnya Al-Qur'an ala sabilit tadrij. Apa Pak? Ala sabilit tadrij. Tadrij. Tadrij itu kalau bahasanya daraj. Daraj itu tangga, tahapan. Nih, Quran yang ada di Baitul Izzah, Quran yang berada di langit dunia, sama dunia, turun ke Kanjeng Nabi namanya itu tanzil. Ya. Kalau dari Loh Mahfuz ke sama dunia atau Baitul Izzah itu pakai lafal inzal. Mukhtasun bima nuzulihi itu bidaf'atan wahidah. Jadi gini, prosesnya Quran itu 3, Pak. Dengar baik-baik ya. Pertama Quran itu kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran itu ada 3 tahapan kata Nabi. Pertama Quran diletakkan oleh Allah dalam Lauh Mahfuz. Dalilnya mana? Dalilnya ini bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfuz. Anginnya keluar. Udah mahfuz. Mahfuz. Al-Quranul Karim pertama diletakkan Allah di Lauh Mahfuz. Kemudian dari Lauh Mahfuz ini diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit dunia. Itu segelondong, daf'atan wahidah, belum 30 juz. Nah, oke. Nah, proses dari langit dunia atau Baitul Izzah ke Rasulullah itu bertahap. Seayat, 2 ayat, sesurat gitu, Pak. Selama berapa? Hah? Selama pinter. Sekitar 22 tahun. Ada yang mengatakan 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada. Oke. 10 tahun kita globalkan sajalah. 10 tahun turun di Madinah. 12 tahun, 13 tahun. Itu berada turun di Mekah. 13 tahun di Mekah itu kebanyakan ayat Makkiyah. Disebut Makkiyah kalau di Madinah Madaniyah. Itu berisi tauhid. Berisi pembekalan iman. Belum syariat. Ya, itu iman tentang hati, tentang jiwa, tentang Tuhan, tentang tauhid, tentang teologi, tentang penciptaan. Terus saja, belum ada syariat. Nah, syarat itu turunnya banyak di ayat-ayat Madaniyah. Hei wong puasa, hei wong iman salat, hei wong iman zakat, hei wong iman haji. Kabeh semua syariat itu kebanyakan turun di Madinah. Kalau di Mekah tidak. Karena Nabi membutuhkan proses ya dalam dakwah. Ketika 500 hingga 600 tahun lamanya, vakumnya wahyu, hati manusia itu seperti batu keras sekali. Tidak adanya Nabi ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah sampai Nabi Muhammad dilahirkan itu ada 500 hingga 600 tahun, Pak. 500 hingga 600 tahun karena berbeda pendapat ini. 500 hingga 600 tahun. Itu tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Kalau tanah itu tidak dihujani air selama 500 tahun, betapa tandusnya, kerasnya tanah. Sehingga Kanjeng Nabi ketika dakwah enggak langsung, puasa, sholat, zakat, jangan minum, mabok. Enggak bisa, langsung begitu enggak bisa. Kalau kita itu tanah yang tandus itu 500 tahun lebih, tidak ada hujan, kemudian kita tanam, ya enggak akan bisa keluar, enggak akan tumbuh
Dicangkul meletot cangkulnya. Tahu meletot ya? Meleot. Dicangkul meleot cangkulnya, dilinggisnya susah, betak karena saking lamanya. Hatinya orang-orang zaman jahiliyah itu keras. Karena tidak ada nabi sebelumnya. Orang mabok itu jadi andalan. Minum tiap hari itu kayak air putih. Kalau kita di Sindang Barang di Indonesia, setiap hari itu minum air putih, itu air biasa, harian. Habis makan air putih, mau habis kerja air putih, habis air putih itu kebiasaan. Lah orang Arab saat itu bukan air putih. Whisky, air putih pokoknya. Khamar. Ya sekarang macam-macam namanya. Dulu mah khamar satu. Sekarang namanya whisky, Manson, macam-macam kayak vodka lah, martini, macam-macam zaman sekarang. Bir, hit, AO, TM, seluruh kapilah. Nah, kalau dulu kan satu khamar. Itu orang habis makan minumnya arak. Pagi-pagi ngopi, bukan kopi robusta, arabica, minumnya arak lagi. Arak pegawen arak. Mau tidur arak. Kebanggaan. Lah kanjeng Nabi kalau Islam datang, arak haram. Enggak akan mempan. Sholat, enggak akan mempan. Hatinya sudah membeku keras. Maka Quran turun selama 13 tahun itu tidak ada syarat-syaratan. Dah, suruh puasa. Puasa sehari, jangan makan dari subuh sampai maghrib. Jangan ngopi, jangan merokok, jangan. Orang nggak akan mau, mental. Makanya syariat nanti pelan-pelan. Jadi di Mekah itu proses di Mekah pembekalan hati dulu, iman. Terus kanjeng Nabi. Baru kemudian sudah hebat, sudah kuat imannya, baru yang lain syariat. Dah, jadi di peristiwa di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan nazala suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim, suhuf itu apa Pak? Lembaran, namanya suhuf. Kalau sudah berbentuk begini namanya mushaf. Paham ya? Bahasa Arab itu. Mushaf. Kalau halaman bahasa Arabnya sahifah. Sahifah 1, sahifah 2, halaman 1, halaman 2, sahifah. Kalau suhuf itu lembaran-lembaran. Kalau mushaf satu bentuk yang berisi lembar-lembaran. Nabi Ibrahim dulu itu dapat wahyu berupa lembaran-lembaran saja, Pak. Isinya bukan syariat, nasihat-nasihat gitu, hikmah-hikmah gitu. Nah, itu turunnya suhufnya Ibrahim pada tanggal 1 bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu lisittin Madinah. Sedangkan kitab Taurat turun juga pada bulan Ramadan, pada tanggal 6 Ramadan. Wal Injil li 13 Ramadan. Quran turun pada tanggal 24 Ramadan. Jadi bukan wahyu Iqra. Itu Quran yang maksudnya itu nuzul Quran itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ya. Nanti Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan, ya di bulan-bulan yang lain terus tergantung situasi dan kondisinya. Lah Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama Iqra itu pada bulan Agustus tahun 610 Masehi. Tahun berapa? Tanggal Agustus, tanggal 10 Agustus 660 Masehi. Ya, pada waktu itu beliau usianya 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Itu terima wahyu Iqra. Sedangkan ayat terakhir turun adalah apa? Surat apa? Al-Maidah ayat? Ayat berapa? Ada ulama berbeda pendapat tentang akhir daripada ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Al-Maidah ayat 3 bunyinya apa? Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Surat apa tuh? Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Nah, surat Al-Maidah ayat 3 ini bukan akhir daripada ayat yang diturunkan. Itu adalah akhir daripada proses penyempurnaan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Itu ikmalun fil ahkami wal faraid. Artinya tugas-tugas Allah kepada hambanya, kepada umat Islam ini sudah di-stop di situ tuh. Hukum dan kewajiban-kewajiban tentang syariat disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum, dah beres semua. Nanti turun ayat berikutnya terakhir nih. 9 hari sebelum Nabi wafat turun ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat terakhirnya tuh, ya. Kalau tadi tuh ayat untuk sebelum terakhir. Apa tadi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina faman ittara fi makhmasatin ghaira mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Ayat ini 81 hari sebelum Nabi wafat. Oke, turun. Ayat itu tuh. Setelah ayat itu kemudian turun wattaqu yawman turja'una fi ilallah, itu hanya 9 hari sebelum Nabi wafat. Ya, berapa hari? 9 hari. Wattaqu yawman, itu terakhir tuh, Pak, peringatan dari Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian. Bertakwalah kalian, takutlah kalian. Karena makna takwa itu asalnya dari lafal wiqayah. Wiqayah itu maknanya takut kepada Allah. Wattaqu yauman, takutlah kalian pada hari yauman turja'una fihi ilallah, pada saat kalian dikembalikan kepada Allah, pulang kepada Allah, dipulangkan kepada Allah. Yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Thumma tuwaffa, dan masing-masing kemudian akan dipenuhi. Thumma tuwaffa kullu nafsin, setiap orang, maka kasabat, apa yang dilakukan, wahum la yuzlamun, kasabat wahum la yuzlamun, dan mereka tidak ada yang dizalimi. Nanti kata Allah nih, wattaqu yawman turja'una fihi, ada kiamat. Takutlah kalian pada hari kiamat, di mana di situ hari akan Allah penuhi semua amal-amal kita di dunia ini, dibalas semuanya. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan, kalau Allah kehendaki dibalas buruk-buruk, kalau Allah ampuni diampuni. Tapi itu nanti di akhirat. Jadi ketika kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati sudah sempurna, hukum proses taklif semua beres, kemudian Allah peringatkan yang terakhir kalinya agar kita ingat bahwa satu saat kita akan balik kepada Allah dan bertanggung jawab dengan seluruh apa yang kita lakukan di waktu dunia ini. Jadi jangan dianggap enteng, hidup ini satu kali, ya. Dan ini hidup yang paling berharga, dan ini yang paling menentukan apakah nanti setelah kehidupan dunia ini kita akan mendapatkan kebaikan atau tidak. Jadi dunia ini adalah kesempatan awalan wa akhiran, Pak. Awalan wa akhiran, pertama dan terakhir. Karena kalau kita sudah meninggalkan alam musyahadah ini musyahadah namanya, kita masuk kepada alam akhirat, yaitu alam kubur, sudah tidak ada lagi kita bisa beramal. Sudah tidak lagi kita bisa ngaji, tidak lagi kita bisa jamaah, tidak bisa lagi kita ngopi, gak bisa ngerokok, udah gak bisa. Dan itu akan dipenuhi. Awalu manzilin mimma nazilil akhirah al-qabr.
pertama daripada tempat akhirat sebelum surga ini adalah kuburan. Kuburan itu salah satu tempat akhirat. Barang siapa yang selamat dari siksa kubur, maka kesananya akan mudah untuk menuju surga. Dan barang siapa yang dikubur tidak selamat, maka berangkat untuk menuju ke akhirat itu sangat-sangat susah dan terus menyakitkan. Jadi awal pertama kali manusia ini potongan surga atau neraka pada saat itu dilihat dari alam kuburnya. Di alam barzakh itu sudah bisa dilihat indikasinya. Kalau di kuburan itu selamat. Kalau enggak itu sudah masya Allah membutuhkan doa. Kalau tidak terus didoakan oleh, makanya orang kita yang masih hidup nih perlunya baca Yasin, perlunya hadiah Fatihah, perlunya kita tahlilan, perlunya kita kirim doa untuk mereka itu, Pak. Kan kita tidak tahu selamat enggaknya orang tua kita, kakek kita, paman kita, adik kita, keluarga kita, kan nggak tahu. Mungkin saja, naudzubillah, mungkin saja ada di antara saudara kita, famili kita, kakek kita, orang tua kita yang mungkin saja tidak selamat di kuburan karena mungkin masa hidupnya brengsek, sholat ditinggalin, semacam-macam lah. Nah kita ini sebagai anak cucunya terus mendoakan agar diselamatkan, agar diangkat siksanya. Karena kita tidak tahu. Andai pun kakek kita, orang tua kita, bapak kita yang sudah meninggal ini mendapatkan kenikmatan di sananya, doa-doa yang terus mengalir ini akan menambah kenikmatan yang dirasakan di sana. Kayak gitu, Pak. Jadi nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya kita mendoakan mereka. Kalau mereka sudah mendapatkan kebaikan, maka doa kita ini akan menambah kebaikan buat mereka di sana. Andaikan mereka tidak baik, maka akan menjadi baik. Sedangkan kata Nabi, umurnya umatku ini tidak lebih dari sittin wa sab'in wa zada min dzalika faqalil. Kata Nabi, umur umatku cuma 60 70, lebih juga ada, tapi qalil kata Nabi, sedikit. Nah, sampai cepet. Ya, sedikit. Enggak kayak umat-umat yang dulu. Nah, sekarang yang hadir di sini umurnya sudah kayak saya, udah 50 tahun. Saya 50 tahun, Mbak. Iya. Kalau jatahnya ngikutin Nabi ya 13 tahun lagi, 63, udah 50. Rambut pada uban, kulit pada ngeluntung, hilang gabe. Main bola sudah nggak mau, ngos-ngosan. Main bola pengennya di belakang aja deket kiper, ya. Ngobrol aja sama kiper, offset terus kan. Padahal saya kan tapi yang tetap aja ngobrol sama kiper musuhnya. Nggak bisa lari, badminton setengah set ngos-ngosan. Aduh. Kalau dulu lagi muda kita semua pasti merasakan yang sama. Tenaga kita masih strong. Itu manusia akan kembali lagi. Waktu kita seperti bayi, ompong, akan ompong lagi, Pak. Nggak punya tenaga, akan nggak punya tenaga lagi. Manusia itu terus mengalami proses seperti itu. Itu pasti itu, pasti. Waktu kita lahir, kita itu tidak punya tenaga, gigi tidak punya. Nggak pakai baju, terus kita dibedong. Tahu dibedong ya Pak ya? Tahu baru dibedong. Nanti pada akhir hayat kita pun seperti itu. Menua, ompong, keriput, nggak bertenaga, nggak berdaya, dibedong lagi mati gitu. Cuman itu. Jadi dari awal sampai akhir kita akan pulang kepada Allah ya kayak gitu itu. Datang nggak bawa apa, pulang nggak bawa apa-apa. Secara materi ya, makanya yang bawa adalah amal. Makanya subhanallah, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesempatan untuk bisa bertobat kepada Allah sebelum kita mati. Ya, kita diberikan Allah kesempatan dan waktu bisa bertaubat kepadanya. Bertobat kepada Allah sebelum ajal itu menjemput kita. Karena mati tidak pandang umur dan usia. Tidak pandang sehat, tidak pandang sakit. Orang sehat banyak yang langsung mati. Banyak. Lagi ngopi, kelepak-kelepak mati. Ada orang Cimanggu. Dulu, lodok, duduk di kopi di warung, Pak, ngopi. Lodak mati, kena jantung. Mati. Masih sehat. Kaget kan? Di Cimanggu. Dulu saya ngontrak di Cimanggu. Ngontrak dulu saya di Cimanggu. Nah, dan saya tahu kenal orangnya. Saya meninggalnya kena jantung, Pak. Orang nggak ada prasangka, nggak ada apa namanya. Kalau orang sakit dulu kan mungkin ada tanda-tanda ya. Ini enggak. Ngopi, bloprak, mati. Teman saya, waktu saya masih di Qatar, seorang perawat, jago minton. Habis minton tuh ngerokok biasa, keringetan, biasa nggak ada sakit, nggak ada apa-apa.
Ya salam, gloprak, lagi nongkrong di luar gor, gloprak dibawa ke rumah sakit pakai ambulan. Oh, kaget-kagetan, bangun. Sahur. Bawa ke rumah sakit, di tengah jalan nggak tertolong. Artinya umur itu masih sehat, masih muda. Perawat dia, Pak. Ya sehat, nggak ada keluhan apa-apa. Itu namanya mati. Jadi jangan apa pikir, wah saya masih sehat. Waduh, enggak, umur tidak tahu. Malaikat Israel itu kemana-mana ngintil aja, ngintil. Tahu ngintil enggak? Ngikut Pak, Israel itu ngintil Pak kemana-mana. Tapi ya pasti Israel juga, semua juga ada catatannya. Tidak sembarangan ngambil-ngambil nyawa orang. Ada datanya. Nggak mungkin Israel salah alamat. Belum waktunya diambil, nggak mungkin. Ya, semua ada datanya. Ya udah ngincer-ngincer Pak. Nah Israel itu kalau ngincer, biasanya orang mati satu orang, biasanya kan nggak lama tuk. Nggak jauh dari itu tetangganya tuh nyambung. Kan Israel ngupak-ngupak di situ soalnya. Upak. Dia kalau orang meninggal ini hurjiun mandalban meninggal dunia dan nggak lama anu di RT rewa ngupak-ngupak di situ aja. Israelnya belum pergi belum jauh-jauh itu. Siapa lagi ya? Hati-hati. Ya Allah Gusti. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah ya kesempatan untuk bisa bertobat kepada Allah sebelum kita wafat. Amin, Pak. Amin. Ya Allah. Dalam kitab Al-Arjuwah Al-Munabbihah, Al-Imam Al-Hafidh Utsman bin Sa'id Ad-Dani Al-Andalusi, orang Spanyol yang wafat tahun 444 Hijriah. Dalam sebuah nazamnya dikatakan najamahu alaihi Jabrailu fi muddatin hatta qadat tanzilu labitha fi inzalihi sinina hisabuha zada ala al-ishrina. Ulama Spanyol nih, ulama Spanyol, Imam Qurtubi Spanyol, Andani seorang Spanyol. Ini ahli qiraat ini, Pak. Tahu Spanyol enggak? Separuh nyolong. Separuh nyolong. Spanyol, Andalus, ya. Apa namanya yang iya Spanyol itu. Wong GP itu. GP, motor GP. Bukan motor Rossi mah Italia itu. Honda itu orang Spanyol lah, gitulah. Udah pas dulu Sail lah. Nah itu orang Spanyol itu dulu pada waktu 7 abad menguasai Spanyol. Islam itu melahirkan berbagai banyak ilmuwan, ulama besar yang menyumbang untuk dunia, kedokteran, ilmu macam-macam. Itu 7 abad lamanya, Pak. Itu Islam berkuasa di Spanyol yang pertama kali oleh Tariq bin Ziyad ditaklukkan dari Maroko menuju ke selat. Sekarang selat namanya Jabal Tariq atau istilah Eropanya Gibraltar. Sampai sekarang nih namanya Gibraltar. Jilbal itu jabal, mananya bukit, gunung, ya. Tar itu torik. Jadi Jabal Torik bahasa Arabnya. Sekarang orang Eropa Spanyol nyebutnya Gibraltar. Bahasa Arabnya Jabal Tarik. Itu apa? Kenapa? Mengenang pahlawan Islam bernama Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Spanyol pertama kali. Bawa pasukan angkatan laut nyebrang, udah pasukannya udah nyebrang semua, dibakar Pak. Itu kapal-kapalnya sendiri, yang tadi bawa tentara. Kata Tariq bin Ziyad, udah turun semua, sudah komandan. Waktu mau menaklukkan Spanyol itu kapal-kapalnya bakar semua. Duh, buat apa dibakar komandan? Ini kapal kita bakar semua. Udah nyampe di tanah musuh tuh Pak. Suruh dibakar sendiri, bakar semua itu. Supaya nggak pulang, nggak balik. Kita di sini ini mati atau menang, ya gitu. Menang atau syahid itu aish karima, aumut syahida. Menang ataupun syahid. Jadi kalau perahunya kapalnya masih nongkrong di situ, ya bisa jadi kan
kalah mundur, wow, cepat lari ke kapal, balik kan gitu. Ini mah enggak, dibakar supaya nggak bisa lari. Ya subuh, waduh, tentaranya berarti, ya iya kata komandannya. Kita nggak bisa, nggak boleh lari, mati sebagai syahid atau kita menang. Itu perkiraan. Sebelum maju dikasih semangat, juang, dibakar semangatnya untuk bertempur. Umat Islam kayak apa? Allah luar biasa, menang. Akhirnya menguasai Spanyol selama 7 abad, yaitu 700 tahun. Makanya melahirkan ahli tafsir, melahirkan ahli kimia, melahirkan banyak sekali. Masya Allah, Masya Allah. Kitab Al-Ahkamul Quran, Il-Qurtubi, Imam Qurtubi. Apa Qurtubi itu? Cordoba. Tahu nggak Pak? Cordoba. Spanyol kan? Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi. Makanya kalau ada orang namanya Qurtubi itu artinya apa sih artinya Qurtubi? Qurtubi itu nama kota Cordoba, Spanyol. Kok artinya apa? Itu nama kota itu namanya Qurtubi. Karena ada Kiai Qurtubi kan ada namanya. Kiai Qurtubi. Qurtubi itu artinya nama kota itu, kota di Spanyol, Cordoba. Al-Qurtubi, Cordoba. Ada Castilla, ada Granada, ada macam-macam tuh. Itu Islam semua. Hancur lebur. Islam akhirnya pun tumbang, Islam akhirnya pun kalah. Pengarang kitab itu Pak, kitab Alfiyah Ibnu Malik, itu orang Spanyol juga. Imam Alfiyah Ibnu Malik, pelajaran grammar gramatika Arab paling tinggi di pesantren, yang diajar di pesantren itu orang Spanyol. Yang 1002 bait itu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabi Mustafa wa alil mustakmilina syarafa wa terus wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah muqarribul aqsa bil lafzi mujazi wa tabsutu badlabi wa adim munjazi wa taqdir ridam bi khairi sukhti fa'iqatan alfiyah tabni mu'ati wa huwa bisaqil ha'isun tafdila mustajibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi. Apal ya? Apal alhamdulillah. Dulu saya apal pas 1002 bed. Dulu kalau saya lihat sertifikatnya, syahadahnya sebagai penghafal, malu banget. Nggak ada yang sekarang udah hilang semua. Hanya paling akhirnya. Wa alaihil ghuril qiramil barara wa sahbihil muntakhabin al khiyarok. Itu bed akhir itu, sama awal akhiran aja. Tengah-tengahnya hilang semua. 1002 baris nazam. Saya itu hafal tuh, di pondok itu. Dapat sertifikat sanad. Jadi bukan hanya ijazah ngaji kitabnya, tapi hafalan nazamnya saya hafal. Ya dulu malu kalau hilang total Pak. Nazaman alfa itu nggak kayak Quran. Quran jauh lebih mudah. Yang namanya kalimat-kalimatnya itu, masya Allah, ruwet ngampreng. Kalimatnya susah. Kalau Quran kan gampang, kalimatnya gampang. Tapi kalau alfa itu susah banget. Nakiratun qabilu al-mu'athira awaqi'un mawqi'a ma qad dhukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa bani wal ghulami falladhi famalidhi ghaibatin aw huduri. Sekarang pendeklah pegel. Nah, ada ulama yang meneliti begini Pak. Periode Makkiyah itu turun Al-Quran selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Berapa Pak? 12 tahun 5 bulan 13 hari itu Quran turun di Mekah. Sedangkan periode di Madinah yang kedua 9 tahun 9 bulan 9 hari. 9 tahun 9 bulan 9 hari. Itu di Madinah ayat itu. Ya. Kemudian di Mekahnya 12 tahun 5 bulan 13 hari. Itu jadi turunnya itu tidak brek. Jadi dari Allah meletakkan pertama di Lauh Mahfuz, oke? Dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia sama dunia. Itu bleng 30 juz. Jadi dua proses tuh dari sananya yang gelondongan tuh. Nah, dari gelondongan yang ada di sama dunia atau Baitul Izzah namanya. Nah, barulah Jibril alaihissalam menurunkannya step by step, ya. Tergantung kondisinya. Ada sebab, jadi Quran itu ada yang punya sebab-sebab turunnya, asbabun nuzul, ada yang tidak, Pak. Tidak semua Quran ayat turun itu ada sebab-sebab tertentu, enggak. Ya, tapi mayoritas ada sebab-sebab turunnya, tapi ada juga yang tidak. Quran itu selama
23 tahun. Tapi Nabi SAW berjuang, berdakwah selama 23 tahun itu menjadikan perubahan peradaban yang luar biasa. Kesuksesan Rasulullah itu dalam waktu yang cukup cepat itu, Pak. Saya ceritakan tadi 500 tahun, 600 tahun kan. Kayak apa orangnya menentangnya Nabi. Anak kecil perempuan dikubur hidup itu biasa. Biasa. Orang semua kejahatan itu biasa. Orang saling tumpah. Itu menumpahkan darah itu biasa. Ya, Masya Allah. Nabi dakwah dikenal orang yang yang hatinya gelap gulita. Ya gimana tuh, Masya Allah. Susahnya. Makanya Nabi, Quran juga membimbing Nabi agar dakwah itu pelan-pelan. Pelan-pelan, subhanallah. Qurannya mengatakan begini. Makanya yang namanya ayat Quran turun secara gradual itu kayak nih orang sholat sambil ngobrol itu biasa. Sebelum turun hafidhu 'ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sebelum ayat Quran itu turun, orang sholat itu ngobrol, Pak. Lah aja nabinya, jangan ngobrol. Nampak sholat tuh banyak aturan. Kamu Nah, pelan-pelan. Jadi baca Fatihah ya, iya kan Nabi, Fatihah. Terus ngobrol. Waladhdallin amin. Ya ngobrol. Main yuk ke rumah. Kapan? Nabi sholat ini. Ya ngobrol be. Enggak batal, sholatnya enggak batal kayak gitu tuh. Karena wahyu belum turun. Jadi orang sholat ngobrol enggak batal awal-awalnya kayak gitu. Bertahap. Orang sholat mabok ya enggak batal. Karena maboknya juga masih halal. Masya Allah masih halal. Halal. Minuman keras itu haram itu nanti, Pak. Lama banget haramnya. Karena apa? Karena masih sahabat sudah beriman. Sudah sholat. Sudah sholat nih. Sudah kenal Allah. Menyembah Allah. Tapi minuman keras itu tidak diharamkan cepat-cepat. Lama. Karena apa? Karena orang harus saking senengnya. Jadi kalau dilarang itu nanti hati mereka, wah nggak mau, gitu nggak mau masuk Islam, jangan minum katanya, nggak mau Makanya mereka itu biarin aja, sholat, mabok biasa baik, halal, maboknya halal, mabok tuh halal, Masya Allah. Sampai Quran mengatakan, jangan sholat dulu kalau lagi mabok ya, maboknya, jangan mabok dulu nih, mau sholat isya, nanti maboknya habis sholat isya ya di rumah saya, kayak gitu. Ya karena itu Quran melarang sholat salah kan gitu ya. Imamnya teler, makmumnya ngefly. Ya kabeh, sedang kabeh, gelo kabeh. Makanya Quran turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu Quran tuh keras itu. Hei orang beriman, jangan deket-deket sholat kalau kamu lagi mabuk. Itu Quran itu la taqrabus sholat wa antum sukara. Kalau kamu dalam keadaan fly. Dalam keadaan teler. Hatta ta'lamu sampai kamu tuh ngerti mataku apa yang ku ngomong. Ya orang sadar kan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang makmumnya teler kabeh. Enggak ngerti. Makmumnya gendeng, imamnya gelo. Imamnya bacanya, "Qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun." Enggak ada lanya. La a'budu ma ta'budun. A'budu ma ta'budun. Kan mananya jauh itu. Kalau la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalau la a'budu, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi kalau a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kalian sarwa kene. Akhirnya nyembah-nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, kan gitu. Kan salah besar itu kan. Antara la'budu dengan a'budu. Nah, gimana makmumnya mau beresin wong flake semua, teler semua. Nah, makanya ayat Quran itu teguran ayat belum haram. Makanya sahabat habis itu maboknya setelah sholat, Pak. Setelah sholat isya, setelah sholat duhur, setelah sholat subuh baru mabok. Kalau habis asar sama maghrib kan dekat waktunya. Jangan mabok, nanti maghrib bentar lagi. Maghribnya jangan mabok dulu, bentar lagi isya. Nanti habis isya ya, ayo nongkrong, ayo mabok baik. Nah, kemudian setelah kuat, imannya kuat, baru turun ayat pengharamannya.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Itu ayat terakhir tentang arak, akhirnya haram. Setelah ini sahabat, kata Nabi, ini wahyu turun, haram minuman keras, haram berjudi gitu kan. Oke, kata Nabi, siap gerak, siap komandan. Oh, diumumkan semua ada wahyu turun, haram arak. Itu seluruh Madinah. Gentong-gentong, drum-drum yang isinya khamr semua dikeluarin, tumpahin semua, drigen-drigen apa, semuanya yang isinya arak. Madinah menjadi lautan khamr, lautan arak. Baunya kemana-mana, banjir, semua rumah-rumah dikeluarin semua, bersih, steril, sahabat total. Tidak ada yang menyentuh khamr, tidak ada lagi yang membuat khamr. Karena imannya sudah kuat. Balik lagi pada zamannya Sayyidina Umar. Sekejap Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah, gitu ya. Itu udah standar tuh, 40 cambukan bagi orang yang mabok. Dicambuk 40, itu sudah standar dari Nabi. Pas waktu Umar, orang mabok makin mulai lagi nih, karena Islam sudah mulai berkembang kemana-mana, gitu Pak. Sudah kemana-mana. Nah, budaya di sananya masih ada yang budaya mabok. Masuk Islam, karena itu udah ada kanjeng Nabi. Akhirnya mulai Islam kemana-mana menyebar. Pada mabok lagi. Dan mereka mengentengkan itu. Makanya Sayyidina Umar kurang ajar ini. Dicambuk 40, 40 kecil. Mabok lagi. Jadi mereka merendahkan. Dirubah oleh Sayyidina Umar. Hukum yang pada saat Nabi ada, yang pada saat Abu Bakar memimpin jadi khalifah, dicambuk 40 kali para pemabuk oleh Umar. 80. 2 kali lipat. Jadi Sayyidina Umar itu memprakarsai hukum yang 40 jadi 80. Cuman kembali lagi menjadi 40 pada zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu ya. Ada yang bertanya, monggo, silakan. Udah gitu aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, udah jam berapa? Udah jam 12. Ayo, monggo. Nazala bihir ruhul amin. Ruhul amin itu Jibril, Pak. Jibril itu apa? Bahasa Arabnya ruhul amin tuh. Di Quran itu ruhul amin itu nama lain daripada Jibril. Ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab Quran turun. Makanya orang Arab kebanyakan ngerti maknanya secara umum, ngerti Pak. Orang Arab itu. Jadi kalau orang Arab, kalau ada orang sholat terus nintikan air mata, terus sambil meresapi, menghayati, ya pantas. Karena Quran turun dan bahasa Arab kan. Ada orang Arab pakai bahasa Arab, yang ngerti, ya pantas. Nangis. Lah kita baca Quran, dengarnya biasa baik, orang ngerti maknanya. Khali-wali ya. Di sana ngerti. Kalau imam doa, Allahumma ya Allah, bukan doa nih. Fa innaka taqulu la yuqba inna. Ya mereka Allah. Kita kan amin. Padahal bukan doa. Allah kita amin. Yang beda, kita nggak ngerti. Pokoknya sempetin imam lagi basar mama, biarpun saat itu lagi bukan doa, lagi pujian-pujian kepada Allah dulu kan gitu loh biasanya. Nah mereka orang kita amin. Padahal bukan doa di situ. Nah orang Arab yang ngerti kan, ya Allah, antallah, ya Allah. Kayak gitu Pak. Makmum ini, ya Allah, anta ya Allah. Yang orang Bangladesh, orang Pakistan, orang India, orang Indonesia di belakangnya kan amin. Kabeh padahal bukan doa. Amin itu bahasa Arab punya. Amin. Ya kita nggak ngerti. Ya serba apalah nggak ngerti. Yang penting salat, yang penting amin baik. Ya kayak lagu-lagu sholawat kan sudah jelas tahu lah. Bukan nasyid itu bukan semua isinya zikir dan sholawat. Banyak cinta-cintaan kan, mabok-mabokan dia ada lagu-lagunya. Ummi Kulsum, penyanyi legendaris Mesir, itu bukan hanya nuansa-nuansa agama sholawat, tapi juga nyanyian, cinta, kerinduan, macam-macam lah. Cuman kita orang Indonesia dulu, kan banyak tuh kiai-kiai kita, ustaz kita dulu, gandrung juga dengan Ummi Kulsum. Ya karena bahasa Arab kan ya, Allah.
khair. Allah, Muslim Muhammad. Pada mau cinta-cintaan di sananya. Ya, kita nggak ngerti ya. Allah, Masya Allah. Lagunya lagu bahasa Arab. Ya, monggo. Ada yang tanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca doanya. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah ya, sama ya. Mana sehat? Alhamdulillah. Khair. Baik.